Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang cerita tentang daerahku. Selanjutnya kita masuk di topik A. Seperti apa daerahku tempat tinggal dahulu? Yang pertama, bagaimana cerita asal-usul mula tempat tinggal kalian? Yang kedua, siapa saja tokoh lokal yang memiliki peran dalam perkembangan daerah tempat tinggal kalian? Yang ketiga, apa sajakah hal yang berbeda dari daerah tempat tinggal kalian di mana dahulu dan kini? Yang keempat, mengapa harus kita menjaga peninggalan sejarah tempat tinggal? Dan anak-anak, apakah kalian pernah mendengar apa itu sejarah? Kalian dan orang-orang sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitupun di tempat daerah tinggal kalian. Nah, cerita yang mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu, inilah yang disebut dengan sejarah. Nah, sekarang coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu bagaimana dengan lingkungan di sekitar rumah kalian? Apa masih sama? Setidaknya lingkungan di sekitar kalian atau tempat kalian pasti sudah ramai. Nah, ini sudah menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang, kota atau kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kalian selalu mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang, penduduknya tidak sebanyak sekarang, lingkungan alamnya pun kemungkinan besar tidak sama pada saat ini. Jadi penasaran ya, bagaimana sejarah kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kita? Yuk kita pelajari bersama. Tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu? Lalu, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem pemerintahan kerajo? Jauh sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyaknya kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Yuk kita cari tahu bersama mengenai kerajaan-kerajaan ini. Berikut yang perlu kalian lakukan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Selanjutnya, kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Setelah itu, muncullah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu, kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawahnya kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Selain itu, bermuncullah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Berikut adalah kerajaan bercorak Hindu. Kutai 400 Masehi, pusat kekuasaan Kalimantan Timur, nama raja Kudungga Aswarman Mulawarman, peninggalan sejarah, prestasi atau stupa berbentuk tugu batu bertulisan huruf Pallawa. Tarumanegara 450 Masehi, pusat kekuasaan Bogor dan Jawa Barat, nama raja Purnawarma. Peninggalan sejarah, prestasi Kebo Kopi, prestasi Jambu, prestasi Muara, Cianter, prestasi Tugu, prestasi Lebak. Kalingga 674 Masehi, pusat kekuasaan Jawa Tengah, nama raja Ratu Sima. Peninggalan sejarah, prestasi Tukuma, prestasi Sejomertol, Candi Angin, Candi Buprah.
Selanjutnya kita masuk di kerajaan bercorak Buddha. Sriwijaya 600 Masehi, pusat kekuasaannya Sumatera Selatan, nama Raja Balupatera Dewa Sri Singrama Wijaya. Peninggalan sejarahnya, prestasi kedukaan bukti, prestasi Talang Tuo, prestasi Telaga Batu, prestasi Kota Kapur. Mataram Buddha 750 Masehi, pusat kekuasaannya Jawa Barat, nama Raja Bahanu Wisnu Indra Samaratunga. Peninggalan sejarahnya itu Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mandut, Candi Borobudur, dan Candi Ngawen. Selanjutnya kita masuk di kerajaan bercorak Islam. Nama kerajaan dan tahun kemunculannya di Aceh 1514 Masehi, pusat kekuasaannya Nangroy Aceh Darussalam, dan nama rajanya Ali Muhayyad Salahuddin Alauddin Riyad Syam, Sultan Iskandar Muda I, Iskandar Tsani atau Sultan Iskandar Muda II, Ratu Tajul Alam Saifuddin Syam. Peninggalan sejarahnya itu Monumen Darussalam, makam Sultan Iskandar Muda, Kahtof atau kuburan Serdadu Belanda. Selanjutnya Demak 1400 Masehi, pusat kekuasaannya Demak dan Jawa Tengah. Nama raja Raden Pata, Adipati Unus, Sultan Trenggono, Pangeran Hadiwijaya. Peninggalan sejarahnya itu Masjid Agung Demak, Piring Campa, Saka Tatal atau tiang utama masjid, bedung dan kentongan. Selanjutnya Banteng 1400 Masehi, pusat kekuasaannya Serang dan Banteng. Nama raja Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, Sultan Agen Tritayasa. Peninggalan sejarahnya itu Masjid Banteng, Banteng Splewijk, Meriam Kuno, Ki Imuk. Baik, kita masuk di peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama itu ada candi. Candi adalah bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati, yang berasal dari keluarga raja atau orang yang terkemuka. Selanjutnya ada arca. Arca ini adalah patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seorang manusia atau binatang. Selanjutnya ada bahasa dan tulisan. Peninggalan dari masa kerajaan Hindu-Buddha menggunakan bahasa Sanskerta dan tulisan huruf Pallawa, seperti yang tertulis pada prasasti-prasasti. Yang keempat ada karya sastra. Peninggalan kitab-kitab bersejarah seperti kitab Sutasoma karya Empu Tantulor. Dalam kitab inilah terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan persatuan kita. Selanjutnya seni ukir. Hasil seni ukir atau seni pahat yang dapat kita jumpai sebagai hiasan pada dinding candi. Oke, selanjutnya kita masuk di peninggalan masa kerajaan Islam. Yang pertama ada masjid. Masjid adalah salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. Yang kedua itu kaligrafi. Kaligrafi adalah suatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. Peninggalan kaligrafi pada masa silam dapat kita temukan sebagai hiasan ukir atau tulisan. Yang ketiga ada batu nisan, yaitu bentuk bangunan sebagai penanda dimakamnya jenazah seseorang. Yang keempat karaton. Karaton adalah tempat kediaman raja beserta keluarga dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Yang kelima ada seni pertunjukan. Seni yang digunakan para ulama terdahulu sebagai media untuk menyebarkan agama Islam seperti wayang, seni tari, dan seni musik. Yang keenam seni ukir. Seni ukir peninggalan kerajaan Islam biasanya berupa hiasan bentuk dedaunan dan bunga. Yang terakhir yaitu karya sastra.
Seni sastra pada masa perkembangan Islam di Indonesia umumnya berkembang di sekitar Selat Malaka dan Pulau Jawa. Pada umumnya berisi ajaran khusus, misal tasawuf, filsafat, kemasyarakatan, dan tuntunan budi pekerti.